Wadidaw, halo Leo, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. One Piece Chapter 1164 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Gold di Roger dan Monkey D. Garp melawan Rocks di Sebek. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Sebelum memulai lebih jauh, Marga Anime memohon maaf kepada kalian semua atas keterlambatannya karena kondisi yang tidak fit atau batuk-batuk. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kita mulai dengan menampilkan cover request yang berjudul Perona mengejar kelinci yang memegang jam. Cover request dari pembaca yaitu Shino Nome Tomari, sebuah cover yang memperlihatkan Perona mengejar kelinci yang diduga adalah Dracul Mihawk. Namun dalam cover terlihat kelinci tersebut adalah Grand Rider Randolph, salah satu dari homies bajak laut Big Mom. Kemudian One Piece Chapter 1164 dimulai dengan halaman pertama menampilkan percikan Hausoku Haki dari Insama saat menggunakan domi reversi kepada Rocks di Sebek. Dari kejauhan, Gold di Roger bertanya apakah serangan monster itu berhasil mengenai Rocks. Kemudian Monkey D. Garp, Shirohige, Kaido, dan Big Mom justru kebingungan saat melihat Rocks di Sebek, hanya diam saat Insama dalam wujud Saturn menyerang Rocks di Sebek. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Rocks di Sebek berubah menjadi iblis, namun Rocks di Sebek belum berubah sepenuhnya dan masih melawan efek dari domi reversi milik Insama. Lalu Rocks di Sebek berkata, satu-satunya Davy D. Jones dulunya adalah nama dari mantan Raja Dunia sebenarnya, bahwa suatu hari nanti seseorang akan memenuhi Will of Davy. Mendengar perkataan Rocks di Sebek, Insama berkata, diam, orang itu tidak pernah jadi raja, bahkan sedetik pun tidak. Nusia, berarti kamu tidak ada hubungannya dengan dendam antara Im dan Davy. Mendengar hal tersebut, Rocks di Sebek berkata kepada Insama, siapa yang lebih mereka takuti, Joy Boy atau Davy Jones? Kemudian Insama langsung merubah topik pembicaraan dengan memprovokasi Rocks di Sebek tentang bagaimana Elbap akan segera jatuh di bawah kendali militer pemerintah dunia. Insama menggoda Rocks di Sebek dengan mengatakan jika Raja Harald akan mudah dimanipulasi, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah Elbap sebelumnya. Karena hal tersebut, Rocks di Sebek pada akhirnya terprovokasi sehingga Rocks di Sebek berubah menjadi iblis sepenuhnya. Lalu Insama menjatuhkan Rocks di Sebek ke tanah, membuat Kaido dan Big Mom terkejut melihat apa yang terjadi kepada Rocks di Sebek. Wadidaw, Davy Jones adalah Raja Dunia yang sebenarnya. Perkataan Rocks di Sebek di chapter 1164 membuka lembaran baru jika Joy Boy atau Davy Jones adalah karakter yang berbeda. Keduanya adalah musuh Insama di masa lalu. Marga Anime berpikir Davy Jones adalah Raja Dunia dari dunia pertama yang tertulis dalam mural chapter 1138. Raja Dunia yang dikalahkan Insama sehingga mendorong dunia ke dalam kegelapan. Bagaimana Rocks di Sebek berkata mengenai Will of Davy, kehendak Davy, membuat Marga Anime berpikir jika Will of D, kehendak D, berjalan bersamaan sebagai suatu makna yang sama. Itu berarti ada kemungkinan Davy Jones adalah nama asli dari Dewa Nika, mengingat Nika adalah nama dewa matahari mitologi yang diasosiasikan dengan kebebasan. Sedangkan Joy Boy adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mewujudkan semangat Nika dan kebebasan di era abad kekosongan. Ini berarti setelah kekalahan Davy Jones di dunia pertama melawan Insama, kemunculan Joy Boy di dunia kedua yang membawa kehendak D juga gagal melawan Insama, di mana berdasarkan perkataan Rocks di Sebek, keduanya adalah musuh Insama di masa lalu. Itu berarti janji yang telah ada sejak dunia pertama, dunia kedua nantinya akan dipenuhi saat pada dunia ketiga.
di mana pada dunia ketiga puncak dari peperangan akan segera terjadi yang nantinya akan memenuhi semua kehendak atau janji yang telah ada sejak ribuan atau ratusan tahun yang lalu. Wadidaw. Kemudian setelah Rox disebek, berubah menjadi iblis sepenuhnya dan dilempar oleh Im Sama ke tanah, Big Mom dan Kaido mendekat kepada Rox disebek dan bertanya apa yang terjadi kepadanya. Lalu Im Sama memerintahkan Rox disebek untuk membunuh semua orang yang ada di God Valley. Kemudian Rox disebek bangkit, membuat Big Mom terkejut melihat transformasi dari tubuh Rox yang dia alami. Rox disebek dengan tubuh iblisnya, menusuk Kaido dengan pedangnya. Lalu Kaido bertanya apa yang Rox disebek lakukan kepadanya. Tanpa basa-basi, Rox disebek menggenggam dan melempar Kaido dengan serangan Hausoku Haki yang sangat kuat, membuat Kaido menghantam Gunung God Valley. Melihat Kaido diserang oleh Rox disebek, Big Mom marah dan bersiap menyerang Rox disebek dengan serangan Hausoku Haki. Tapi Rox bergerak dengan sangat cepat dan menyerang Big Mom dengan tendangan yang membuat Big Mom kalah seketika. Kemudian berlanjut, Rox disebek bersiap menyerang Shirohige dengan tebasan Hausoku Haki yang sangat kuat. Melihat Rox disebek akan menyerangnya, Shirohige pun menyerang Rox disebek menggunakan Mura Kumogiri, sehingga terjadi benturan Hausoku Haki antara keduanya. Namun senjata Mura Kumogiri terlempar, saking kuatnya tebasan Rox disebek yang membuat salah satu gunung raksasa God Valley terbelah dan hancur. Terlihat gunung tersebut jatuh dan menghantam orang-orang yang ada di bawahnya. Kehancuran tersebut mengundang reaksi dari berbagai orang yang ada di God Valley. Mulai dari Tenryubito atau kaum naga langit terlihat ketakutan. Angkatan laut yang tidak bisa berbuat apa-apa melihat pertarungan orang-orang kuat di God Valley. Rayleigh di halaman ini juga terlihat berlari menggendong Saki ke tempat aman bersama bajak laut Roger yang lainnya. Kemudian Rox disebek terlihat berlari mulai mengejar Eris dan Tix sesuai perintah Im Sama sebelumnya. Di mana hal ini mungkin mengkonfirmasi jika Shirohige tampaknya juga dikalahkan oleh Rox disebek, sehingga Rox disebek mengganti sasarannya. Jika Kaido, Big Mom, dan Shirohige dikalahkan oleh Rox disebek dengan sangat mudah, ini menunjukkan Rox disebek dalam bentuk iblis benar-benar sangat kuat. 3 karakter yang akan menjadi Yonko di masa depan dikalahkan dengan sangat telak oleh Rox disebek, dan kita tahu dia memang kaptennya. Namun marga anime sangat mengapresiasi Shirohige di chapter kali ini, mengingat Shirohige mampu beradu serangan dengan iblis Rox disebek. Namun marga anime yakin jika di chapter selanjutnya Shirohige ada kemungkinan untuk bangkit, tidak seperti Big Mom dan Kaido yang dikalahkan secara telak. Wadidaw. Kemudian kembali ke cerita, adegan berpindah memperlihatkan Monkey D. Dragon yang menangis dan putus asa setelah kehilangan Shanks. Dragon berkata dirinya sangat lemah, mengingatkan marga anime bagaimana anaknya Monkey D. Luffy dulunya juga memperlihatkan adegan yang sama saat Luffy gagal menyelamatkan Portgas DS di Perang Marineford. Adegan ini mungkin akan menjadi titik balik dari Monkey D. Dragon menjadi seorang revolusioner karena gagalnya dirinya di God Valley. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Kapten John bangkit setelah terkena serangan dari Ganzui. Kapten John terlihat terluka parah sambil mempertanyakan kemana harta karun miliknya pergi. Lalu adegan juga memperlihatkan Ganzui terluka parah setelah dikalahkan oleh Shiki. Kemudian adegan juga memperlihatkan Shiki dengan gembira membawa harta karun yang direbutnya dari Ganzui dan Kapten John sebelumnya. Menarik, tapi sangat disayangkan Oda Sensei justru tidak memperlihatkan pertarungan antara Shiki dan Ganzui. Mengingat marga anime ataupun nakama di luar sana sangat ingin melihat bagaimana Shiki bertarung dan bagaimana kekuatan Shiki dalam manga canon. Tapi Oda Sensei justru melewatkan hal tersebut, dan marga anime berharap Shiki di chapter depan akan diperlihatkan bertarung, terutama dengan Scooper Gaban. Mengingat Scooper Gaban satu-satunya karakter kuat dari bajak laut Goldie Roger
yang masih berada di tengah pulau untuk mengambil alih harta karun yang dibawa oleh Shiki. Pertarungan keduanya sangat dinanti mengingat Skopper Gaban dan Shiki adalah karakter yang bertarung menggunakan dua senjata. Wadidaw, menarik bukan Leo? Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Rocks di Sebek berhasil mengejar Aris dan Peach. Pada adegan ini, Aris terlihat ketakutan karena Rocks di Sebek akan membunuhnya, di mana Aris berlari ke arah pantai untuk menghindari kejaran dari Rocks di Sebek. Di mana di saat Rocks di Sebek akan menebas Aris dan kapal perang angkatan laut bersiap untuk menyerang Rocks di Sebek dengan meriam, Kuma, MVP God Valley, datang dan memindahkan Aris serta Teach keluar dari pulau God Valley sebelum Rocks di Sebek berhasil menebasnya. Di mana efek ledakan dan tebasan Hausoku Haki menciptakan ledakan raksasa yang membuat salah satu kapal perang angkatan laut hancur. Wadidaw, Kuma! Tidak disangka-sangka, Kuma lah penyelamat Aris dan Teach dalam kondisi dikejar oleh Rocks di Sebek. Marga anime berharap Kuma tidak terluka parah akibat serangan Rocks di Sebek yang terlihat di chapter kali ini. Karena dari panel manga posisi Kuma sangat dekat dengan tebasan Rocks di Sebek. Apa yang Kuma lakukan di chapter kali ini benar-benar luar biasa. Penyelamatan 500 orang di God Valley yang Kuma lakukan itu adalah prestasi yang sangat hebat. Dengan kondisi dia adalah seorang anak-anak dan baru saja mendapatkan kekuatan buah iblisnya. Melihat penyelamatan Kuma di chapter kali ini, sangat disayangkan apa yang Marshal di Teach atau Kurohige lakukan kepada Jewelry Bunny saat di dunia baru. Teach atau Kurohige mungkin tidak menyadari Kuma menyelamatkannya, namun apa yang Kuma lakukan kepada Teach atau Kurohige sangatlah luar biasa. Marga anime juga sebenarnya agak kasihan melihat Teach atau Kurohige di chapter kali ini, karena Teach atau Kurohige begitu ketakutan melihat ayahnya menjadi iblis. Apakah hal ini yang menjadi alasan Teach atau Kurohige tidak pernah tidur selama ini karena trauma yang dia saksikan saat ini? Bagaimana pendapat kalian, nakama? Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Insama memerintahkan Rocks di Sebek, di mana adegan terlihat Rocks di Sebek mengalahkan hampir semua bajak laut yang ada di God Valley. Rocks di Sebek diperlihatkan benar-benar layaknya seorang monster yang tak terhentikan. Lalu Rocks di Sebek kemudian menggunakan ledakan Hausoku Haki yang menyebar ke seluruh pulau God Valley. Lalu Rocks di Sebek tiba-tiba muncul di hadapan Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Pada adegan ini sangat epik dan luar biasa. Rocks di Sebek dengan tubuh raksasa bersiap bertarung melawan Goldie Roger dan Monkey D. Garp atas perintah dari Insama. Namun Goldie Roger secara tiba-tiba mendengar suara Rocks di Sebek di benak mereka, di mana Rocks di Sebek berkata, "Roger, Garp, kumohon, bunuh aku." Di mana di adegan ini Rocks di Sebek menangis, meminta tolong kepada Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Roger yang tidak tahu bertanya-tanya tentang suara apa yang dia dengar barusan. Di mana kemampuan ini adalah Voice of All Things. Marga anime menduga Rocks menggunakan Voice of All Things agar bisa berbicara kepada Roger dan Garp. Walaupun di bawah kendali Domi reversi milik Insama, di mana Roger dan Garp yang juga pengguna Voice of All Things tampaknya kebingungan melihat transformasi dari Rocks di Sebek dan suara yang mereka dengar di chapter kali ini. Kemudian ending chapter ditutup dengan adegan di mana Rocks di Sebek menyerang Goldie Roger dan Monkey D. Garp. Lalu chapter 1164 ditutup dengan pertarungan puncak God Valley akan terjadi pada chapter selanjutnya. Wadidaw, setelah kekalahan Big Mom, Kaido, dan tanda tanya mengenai nasib Shirohige, puncak dari pertarungan sebenarnya akan terjadi antara Goldie Roger dan Monkey D. Garp melawan Rocks di Sebek. Pertarungan terhebat di One Piece akan segera terjadi di chapter selanjutnya. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan,
atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. なんて姿になっちまったんだ。お前に仲間を狙われちゃから。